Soalnya Dilalahnya beda nggak juga ada kan? yang Nggak ada tarif-tarifan di sini. oh gitu ya, makanya masih aman ya. Iya, Tapi kalau yang Dika, kalau kita pakai ini sama dengan round masih bisa jadi agak miss, maka akan lebih aman pakai absolut selisih kayak yang tadi dikerjakan Mbak Fian. Nah mungkin nanti yang biar masuk nilai impor juga akan sama ya, rumus cara-caranya kan secara konsep sama ya Mas iya, Samuel ya. betul Pak. Boleh mungkin nanti kita Skip aja. skip dulu aja ya, Siapa? karena itu sama. Ada pertanyaan sebelum ini padahal udah 9:30. Sebelum saya lanjut ke sebuah teka-teki buat kalian pecahkan. Ada pertanyaan nggak? Setelah teka-teki ini mungkin kita udahin dulu. Nanti yang validasi nomor-nomor selanjutnya kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jadi sebelum membahas tugas yang pertemuan 5, nanti kalian kita akan selesaikan dulu lah. Berarti nanti kelompok 3 masih lanjut dulu presentasinya ya di minggu depan. Baru setelah itu bisa dilanjutkan ke kelompok 4 untuk yang tugas minggu depan. Ada pertanyaan dulu? Pak mau tanya, Monggo. cara nentuin urutan rumusnya itu gimana ya Pak? Bingung, apalagi kalau pakai rumus banyak gitu Pak. Oke, bingungnya gimana Mbak? Jadi gini sih sebenarnya dia ngurut logikain aja ya. Coba nih, ini kan biar enak gini. Mas Samuel, setelah ini teks, nah, setelah titik 2 deh, setelah titik koma tadi, pencet ALT enter. ALT enter. Ya, bisa nggak? Bisa kan? Nah, udah kan? Udah gini. Oke, yang benerinnya di ALT enter juga. Nah, dari mulai sini Pak. Ya, ALT enter lagi. Oke. Coba ke atas lagi, ke atas. Pakai kursor aja. Deng. Nah, if error-nya setelah kurung buka if error tadi. Sorry. Setelah kurung buka ya. Setelah kurung bukanya aja. ALT enter. Enter. Nah, oke. Balik ke yang tadi di ALT mana? Oh itu. Dijembrengin Mas. Formula barnya. Bukan di situ. Oh. Formula barnya. Yang itu. Nah, biar lebih terstruktur Mas. Jadi bacanya enak. Ya itu jadi buat nurunin rumus itu pakai ALT enter ya di keyboard. ALT enter. Nah, kalau kayak gini mungkin akan lebih kebaca ya mungkin ya Mbak Rofi. Setelah seperti ini langsung paham nggak urutan rumusnya? Atau perlu saya jelasin lagi? Semoga sih lebih membantu membaca rumus nih kalau kayak gini. Udah lumayan paham. Ya, jadi terus urutannya adalah tadi sebenarnya kayak kita pas Mbak Vienka itu kan pertama malah justru ini teksnya di belakang gitu kan. Oh kalau kayak gitu malah nanti nggak kena gitu ya. Nah jadi if itu ya dia akan ngurutin gitu ya dari depan kan sebenarnya. Oh ini jika error oke lah, jika error itu nanti akan menjadi benerin di belakang kan. Karena kan if error itu strukturnya value dulu baru value if error. Nah value-nya kalau nggak error apa? Ya jika dia teks maka teks itu dulu yang dikunci gitu kan. Jika dia teks maka ini teks. Jika dia bukan teks, berarti udah di luar kesalahan teks, di luar kesalahan format, baru kita cek tuh. Selisihnya kurang dari 0,1 atau enggak? Kalau kurang dari 0,1 udah kita benerin. Ya, 0,1 dari mana itu tadi threshold kalian sebagai auditor untuk menentukan tingkat materialitas itu sampai titik mana gitu. Nah, kalau dia selisihnya lebih dari 0,1 maka salah matematis. Gitu ya, Mbak. Kenapa urutannya kalau ini ditukar nggak jalan tuh? Kenapa? Karena pada saat ini teksnya di belakang, ya, kita jalankan dulu tuh if ABS J5 dikurangi ini, kita selisihkan dulu, cek selisihnya. Yang teks itu akan otomatis berubah jadi number. Karena dioperasikan matematis. Maka kita udah nggak bisa lagi mendeteksi teks. Maka kita taruh urutan logic, if logic itu adalah yang umum dulu gitu. Yang umum dulu, baru kita spesifikan. Gitu sih Mbak. Nah sebenarnya kayak saya juga kan tadi tidak langsung menyadari kan sebenarnya. Sadar itu setelah apa ya? Setelah dicoba ini teksnya di belakang, oh ternyata yang teks nggak kedetek nih. Ya udah tinggal ditukar. Mungkin gitu. Nah mungkin teman-teman juga kalau nanti gitu ya bikin apalagi kalau
udah kerja nanti saya coba tunjukin tuh if logic yang pernah saya bikin. Banyak nested-nya itu akan bingung sendiri pada saat nggak kita ALT enter kayak gini. Bisa jadi nanti ya, ini pas rumus itu paham nih, oke. Seminggu kemudian pas balik lagi ke sini baca rumus kita sendiri, kadang kita itu tuh pusing udah. Ini apa ya dulu maksudnya? Tapi kalau udah di ALT enter kayak gini akan lebih enak untuk trackingnya. Kalau saya sih gitu untuk membantu. Apalagi kalau nested-nya udah satu layar penuh gitu. Kalian pernah nggak bikin nested if sampai satu layar penuh? Ya ini formula barnya harus dilebarin sampai bawah. Itu akan sangat membantu kita pakai ALT. Itu ya Mbak Ronvika. Makasih, Pak. Ada lagi? Cukup? Oke. Kalau cukup kita hold dulu ya, karena udah 10 nih. Kelompok 3 yang lain nanti kita lanjutkan. Tapi kan ini yang paling panjang nih kata Mas. Iya. Besok kesalahan kategori barang, ya, semoga bisa lah. Separuh di minggu depan. Saya pingin 10 menit aja. Cuma saya nggak bisa ini ya. Saya manual. Let participant. Nah, saya pingin kalian ke breakout room 10 menit saja. Kita kelompok ada berapa? 5 ya? Berapa? Kelompok kita ada berapa? Baron Vika masih di... Ada 5, Pak. Oke, ada 5 ya. Nanti akan saya assign breakout room, kalian pilih sesuai kelompok masing-masing. Ya. 10 menit aja, tapi nanti jadi atau nggak jadi. Nah, tapi sebelumnya saya berarti share file Excel-nya dulu ya, bentar. Sebentar ya. Sebentar. Saya share ininya dulu. Oke, saya share screen dulu, bentar. Ini udah di Excel ya. Ini karena kan ada data validation tadi ya. Sebenarnya data validation itu pada saat kita mau input nggak usah diinput ulang, tapi langsung ada listnya. Misalkan gitu ya. Ini list. Listnya apa? Gitu. Ini jenis kendaraan misalkan ya. Jenis kendaraan apa mobil atau motor pilihannya. Nah, kita bisa pakai data validation. Allow-nya apa? List. Listnya apa? Bisa kita ketik sebenarnya kayak gini ya. Mobil. Terus ini apa nih? Kalau ini apa kalian pakai Excel Indonesia ya berarti titik koma. Ini motor. Oke. Atau sebenarnya bisa di browse gini. Mobil motor juga bisa. Ya. Kayak gini. Kayak gini juga bisa. Ya. Oke. Nah nanti akan langsung drop down list. Jadi orang nggak akan ngetik manual lagi. Jadi nggak ada salah ketik gitu ya maksudnya. Nah mobil motor. Mobil atau motor. Nah, yang kedua merek lah misalnya. Tapi buatlah drop down list kayak tadi. Cuman kalau motor yang muncul itu listnya ini. Kalau di sini motor. Kalau di sini diubah mobil, mereknya munculnya ini. Udah tugasnya gitu aja. Nanti kalian coba 10 menit di breakout room. 10 menit jadi nggak ketemu balik ke main room ya. Minta tolong nanti. Nanti saya save dulu.
Wait. Mana tadi? Sebentar. Ya, saya udah share di chat ya, monggo di-download dulu sebelum nanti ke breakout room. Nanti kita kembali berarti di 953 ya. 953 tolong nanti kembali ke main room. Silakan kalian. Udah muncul belum ya? Open, oke. Udah muncul? Oke, silakan masuk ke ruangan sesuai kelompok masing-masing. 953 tapi balik ya. Gimana? Bapaknya tadi mau apa? Bapaknya mau tadi mobil. Kalau pencet mobil sini keluar mereknya aja. Tapi memang mobil aja. Mana? Itu di data validation dulu yang jenis Mobil motor nih. Oke. Oke. Ini list. Ini nggak usah. Source-nya yang ini kan, yang dua ini kan. Begini. Oh, salah. Harusnya di sini. Nah, kalau ini terus berarti bikin sama. Ulang.
sendiri aja. Soalnya bapaknya mau bikin ke samping gitu. Tapi dia mau kalau mobil gimana coba caranya? Cuma bisa mobil aja gimana ya? Pakai if lagi di sini. Sini dong udah tuh. Kita mau mobil atau motor? Kalau mobil motor itu kan satu tuh. Mobil motor, dia maunya mobil. Atau maunya nih kalau misalnya mobil muncul, itu mereknya cuma buat yang mobil. Aku tahu, aku tahu, aku tahu. Aku share screen ya.
Coba mobil. Kok bisa? Gimana tuh? Gimana caranya, Soha? Kok bisa? Soalnya ngomong apa enggak sih? Gak ada suaranya di aku. Soha. Soalnya ngomong apa enggak? Aku udah kelihatan. Agak lupa, aku belum mute. Lupanya deh. Ya, jadi pertama yang jenis itu biasa kan list. Ini. Ya. Oke. Nah, ini yang merek sama list. Tapi di sininya tuh dibuat if. Kalau ini sama dengan ini, maka thread. Yang keluar yang bawah itu aja. Oke. Ya ini gitu. Kalau Udah. apa? Oh iya. Tuh. Oh iya, benar. Thread udah. Oh iya. Sip. Jelasin gimana? Oh iya. Berarti masukin if-nya di fungsi dalam ya? Gimana? If-nya dimasukinnya di fungsi yang di data validation ya? Di source-nya. Oh, oke. 10.53 disuruh balik. Dibalik ya? Levelnya. Udah 953. Sambil nunggu pada balik. Oke, silakan ada yang menemukan caranya bisa langsung dipresentasikan sejenak di 5 menit terakhir ini. Monggo. Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Fadila. Apakah sudah terlihat? Ya, udah. Jadi ini di sini mobil, di sini udah bener merek-merek yang mobil. Buat yang di sini.
Ini yang pertama yang jenis kayak yang tadi pertama dibuat biasa. Terus yang merek saya buat kayak gini. List juga, tapi source-nya itu pakai rumus if ini yang jenis sama dengan ini, maka diambil source yang ini doang. Terus kalau bukan berarti yang ini. Jadi sama mobil, di sini udah langsung CR-V. Kalau di sini motor, di sini pilihannya cuma yang merek-merek motor. Oke. Gitu. Oke. Ya, Seperti ini udah oke. Saya minta tolong apapun jawaban kalian langsung dikirim sekarang ya ke grup WA grup. Ya. Jadi sekarang langsung, jangan nunggu nanti. Saya cuma kasih waktu 30 detik ya. Nanti ini saya jadiin nilai kuis. Ini per Ayo, kelompok. dikumpulkan sekarang. Ya, satu kelompok satu aja. Oh, iya. Langsung ya, biar apa? Biar ya apa adanya. Kenapa? Kenapa, Mbak? laptop saya agak lemot. Oh ya udah. Ya, maksudnya segera mungkin jangan ada yang diganti dulu gitu ya. Karena tadi kan harusnya tadi saya lupa sih, harusnya tadi dikumpulin dulu baru Mbak Fadila presentasi. Yuk, baru Mbak Salma nih. Yang lain ditunggu. Samuel udah. Oke, satu lagi. Ini siapa yang belum? Diva udah, Nurma udah. Satu lagi. Sebentar Pak, saya lupa save di mana bentar. Pak izin, itu sama saya satu kelompok, Pak. Oke. Oh ini. Jadi masih kurang 2 ya. Oke, Fadila udah, tinggal punyanya Mas. Siapa tadi? Saya Pak. Ya, Mas absen 15. Muhammad. Oke. Sudah? Oke ya, Mas Firza. Oke, nanti itu akan jadi nilai kuis, tenang aja. Satu misteri lagi, tapi ini nanti bisa jadi PR aja, nggak harus sekarang. Nanti yang udah selesai bisa langsung share. Gini misterinya. Tadi ini kan oke lah ya begini ya. Tapi saya misalkan nambah nih ada motor apa sih RX King gitu ya. Di sini juga nambah gitu loh. Mobil juga sama. Misalkan ini mobil, ini kan tadi saya juga pakai caranya yang kayak Mbak Fadila. Ya. Begini ya, pakai if logic aja gitu ya. Jika ini maka ini, jika itu maka di B. Nah. Tapi kan A2 sampai A5-nya ini ajek ya. Saya pengen ini fleksibel. Jadi misalkan mobilnya nambah sampai A6 gitu. Apa mobil apa lagi? Xenia. Di sini juga nambah, nggak cuma A2 sampai A5. Ini kan tetap nih karena tadi kita di if logic-nya kan cuma A2 sampai A5. Nah, itu aja sih tantangannya. Monggo ya. Kalau udah ada yang bisa menyelesaikan itu bisa langsung dikirim di WA group karena ini juga waktunya udah selesai. Makasih banyak. Mohon maaf mengganggu weekend-nya, tapi satu kali weekend lagi mungkin saya minta karena minggu depan saya masih pelatihan ini. Ini pelatihan ini nih yang jadi background saya, virtual background saya. Nanti Sabtu lagi ya minggu depan. Mohon maaf juga ini full 2,5 jam karena memang banyak banget technical yang perlu dibahas dan itu pun masih belum selesai gitu ya. Saya tunggu ya, saya tunggu pemecahan misteri dari kalian. Kalau ya mungkin dibatasin sampai hari ini maksimal ya, hari ini berarti 2359 ya. Jadi nggak jadi dikumpulin aja. Kalau memang udah mentok ya kumpulin aja gitu ya. Nanti saya tunggu sampai malam ini. Jadi nanti ada satu kiriman file lagi ya dari kalian. Itu aja ya teman-teman. Saya cukupkan. Tapi kalau ada yang mau bertanya silakan sebelum saya tutup. Izin bertanya Pak. Boleh. Siapa nih? Nurma Pak. Iya. Oke Mbak Nurma monggo. Untuk pengerjaan UTS-nya kalau misalnya
cuman true false aja, nggak kayak same sama yang lain, itu gimana Pak? Maksudnya gimana? True false apa? Nggak pakai ini teks gitu-gitu Pak. Itu nanti pas ujian atau gimana? Iya Pak. Oke, nggak apa-apa sih mungkin ya. Tapi ya nanti untuk menghargai yang effort untuk mendeteksi ini kesalahan tes ini ya akan ada nilai tambah lah untuk yang bisa mengerjakan sunahnya tadi gitu ya Mbak Nurma. Tapi minimal ya kayak tadi ya, cuma true false saja is oke sih. Itu Mbak. Sama-sama. Nah. Ada lagi? Cukup ya? Kalau cukup, oke. Sekali lagi mohon maaf. Terus ya makasih juga. Ini terutama kelompok 3 yang tadi udah presentasi. Terus kelompoknya Mbak Fadila tadi juga yang udah presentasi untuk mystery box-nya. Kita ketemu lagi minggu depan ya teman-teman. Nanti saya update untuk tugasnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.